rok mini, zaman dulu, zaman saya yang saya bicara itu. Kemudian dia ke masjid, dia bawa tas. Apa di tasnya itu? Mukena. Ya, itu artinya apa? Kemungkinan besar mereka memahami menutup aurat itu hanya wajib di saat sholat. Padahal namanya aurat itu wajib ditutup dari setiap lelaki yang haram memandang aurat. Paham ini? Jadi walaupun kita di rumah sendiri, kamu di rumah sendiri, ini ya, di rumah sendiri, kemudian ada misalnya di situ, tahu misal, anak tidak keke, anak tuanya, mama ganteng, rambut kedek, hidup Bali. Nah, itu tetap harus ditutup. Apalagi zaman sekarang hati-hati ya, karena terutama ya bukan laki perempuan, terutama laki. Ya kejuruan panas isi api doang. Ya. Jadi hati-hati, jangan tiba-tiba nanti misalnya datang ke rumahmu pura-pura bertamu, tetapi justru dia melihat karena kamu suka pakai pakaian yang seksi, itu yang bikin dia tiba-tiba datang. Hati-hati. Nah, jadi bukan hanya di saat sholat, tetapi namanya aurat itu harus ditutup dari setiap ada lelaki lain yang tidak boleh memandang kepada aurat kamu. Begitu. Jadi, iya, dan itu yang saya, masya Allah, di saat zaman saya baru tamat, kemudian saya ke Jakarta. Di Jakarta itu saya banyak dibuat kagum dengan, karena pada saat itu sudah banyak istilah akhwat itu di sana. Jadi mereka yang mulai sadar akan agamanya, waktu itu jilbabnya besar-besar. Nah, yang menjadi perhatian Ustaz adalah ketika di bis sama waktu mereka di rumahnya. Kalau kita kan, baik dia jadi ustazah, ini saya bicara masalah, maupun dia jadi santriwati, itu tertutup aurat itu di saat dia sekolah. Nanti kalau sudah di rumah, kadang-kadang pakai kaos ini. Ini zaman dulu ya, zaman dulu saya bicara. Nah, itu seharusnya bukan begitu. Ya, apalagi cara rumah kita ini, rumah kita orang kampung ini, dia tidak ada pagar pembatas seperti orang kaya. Jadi kan begitu kita buka pintu, semua orang yang lewat di depan rumah kita melihat kita. Nah, jadi jangan mentang-mentang merasa di rumahnya, kemudian padahal terbuka rumahnya, kemudian pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Berarti itu kamu sedang tidak melaksanakan kewajiban menutup aurat. Dengan kata lain, kamu sedang membuka aurat. Kenapa Ustaz kok perempuan ini full auratnya? Mau tahu kenapa? Tadi jadi karena semua bagian dari tubuh perempuan itu indah. Maka jangan coba-coba angkat betisnya, nanti ada yang langsung ke WC. Semua bagian, apalagi misalnya ada di antara kalian itu yang kulitnya itu berbulu, hati-hati. Hati-hati. Ya. Itu yang sering jadi omongan anak laki nanti. Ya Allah, lu lah aneh. Yang bulu di mana? Ya. Itu harus lebih hati-hati. Jadi jangan jangan lalai. Ya, jangan biarkan lelaki menjadi topik pembicaraan mereka. Kalau kamu lakukan itu, berarti kamu sudah menjadi jalan buat kaum laki itu melakukan dosa. Jadi jangan kayak wanita-wanita liberal. Dasar lakinya aja yang porno, katanya begitu. Pikirannya itu yang porno, kata orang-orang liberal itu. Iya. Jadi bukan pada masalah pakaiannya katanya begitu, tetapi pikiran lo itu sebagai lelaki yang porno katanya. Bukan. Allah yang Maha Tahu yang bikin aturan tentang tutup
aurat ini adalah Allah. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu bahwa kaum lelaki itu sangat mudah tercuri perhatiannya, atau dengan kata yang lebih kasar, mudah terangsang ketika melihat kaum perempuan berpenampilan seks, apalagi yang memang dasar memiliki bagian tubuh yang seksi. Misalnya ada yang bibirnya sensual, itu jangan kemudian ngomongnya juga dibikin apa? Ya, dibikin ya, jangan. Ya, atau enggak, ya jangan terlalu apa? Kan enggak boleh itu kalian berlembut-lembut itu kalau bicara sama lawan jenis. Coba bayangkan dalam Al-Quran, perhatikan ini supaya ngerti tentang aurat. Dalam Al-Quran ini kalau zaman dulu ada kalian yang pakai gelang kaki ini, tidak ada ya. Masya Allah. Kalau di Arab, ya, di Arab itu zaman dulu itu sampai kakinya itu dia pakai apa? Gelang, dan sampai bersuara. Nah, itu pun jangan sampai langkahnya itu membuat gelang yang ada di kaki itu bersuara. Itu kalau kedengeran oleh kaum laki itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik dalam hati mereka. Nih, baru apa? Hati-hati, makanya yang pinter ngasar ya. Yang pinter ngasar, yang suaranya ini. Ya, boleh kalian berekspresi sebaik-baik, sebagus-bagusnya suaranya kalau di pondok. Karena yang dengar apa? Kebanyakan kaum perempuan. Jadi jangan diperhalus kalau sudah di hadapan, apalagi ada teman spesialnya. Semangat ya. Kemudian suaranya tiba-tiba plong gitu ya. Nah, ini bukan ya. Ini Ustaz mengingatkan, Ustaz tidak ini. Ustaz mengingatkan. Nah, itu suara. Nah, makanya betul juga kalau misalnya kemudian ada orang yang sampai suaranya saja perempuan itu apa? Allah. Maka kori-kori hati-hati ya. Ya, makanya kalau kaum lagi, Masya Allah, nenek itu sih suaranya. Hati-hati. Itu bukan nenek air seni itu. Itu sebenarnya kinayah bahwa dengan suara kamu yang begitu ini sampai apa? Menembus kepada syahwatnya. Makanya hati-hati. Nah, jadi sekali lagi poinnya adalah pada kaum perempuan itu Allah ciptakan indah buat kaumnya. Nah, iya, apa dengan indah doang? Kira-kira korban apa? Pelengkeh. Karena apa? Di sisi lain, lelaki itu dia sensitif. Jadi suaranya jangan apalagi tadi yang urusan anggota badan. Jangan ya, biar nanti apa yang indah di badanmu itu hanya buat suami sahmu seorang. Ya. Jadi buat suami sahmu seorang, jangan buat orang yang bukan suaminya. Nah, jadi itu sebabnya, makanya jangan susah perempuan itu, jangan bilang kita tutup aurat dengan pegitan ingester. Justru nanti mana kamu lebih senang nilai kecantikan itu keluar dari badanmu, tetapi kemudian Allah yang cahayakan dia, yang membuat kemudian nilainya itu di luar perhitungan pandangan manusia. Maksud saya begini, ya, karenanya ada orang begini, ada orang cantik, tetapi kalau dia berpakaiannya sudah tidak sopan, ngomongnya tidak sopan, itu akan diabaikan orang. Artinya apa? Orang itu berarti tidak memiliki nilai di hadapan banyak orang. Ya. Kalau orang yang terbiasa buka aurat, halo, ya,
orang sekarang bilang ya andai ya kalau mau gadis muslimah seperti ini ya kaosnya saja sempat terbuka itu mengeluarkan cahaya. Tapi kalau yang terbiasa pakai celana pendek ya, cewek yang terbiasa pakai celana pendek kaum lakinya tidak terlalu kaget dan ya, tidak sampai terlalu begitu ya. Tetapi kalau yang terbiasa menutup aurat ya, menutup aurat apalagi juga sampai terbiasa pakai kaos baru dibukanya kaos kebudi ya, ini serius ini. Itu artinya apa? Nilai Allah yang menyelipkan nilai kecantikan walaupun hanya ya baru ujung betis kamu yang kelihatan, apalagi yang memang indah menurut bahasa kebanyakan manusia. Ya barang-barang yang indah itu sudah tidak perlu disebutin. Ya. Nah itu. Nah makanya ya, jadi dengan menutup aurat ini kamu akan semakin bernilai di mata manusia, di mata Allah. Ya. Maka banyak kemudian orang yang biasa-biasa, tetapi oleh semua orang dipandang kecantiknya. Apa yang membuat dia memiliki kecantikan? Sebenarnya karena kesolehannya, karena kepintarannya. Ya, ada nilai lebih yang lain yang membuat dia kemudian apa? Dianggap cantik, ya. Apalagi ini urusannya kaitannya dengan agama. Kamu pinter nyanyi saja, ya, walaupun tadinya biasa-biasa, tapi kalau sudah jadi juara satu Indonesian Idol, jadi juara dangdut, ya, itu jadi cantik. Ya memang karena terus-menerus dipoles sama ini, ya, sehingga betul lama-lama dan memang sampai kadang-kadang dia operasi, ya, tetapi itu sesaat, ya, sesaat. Maka yang bagus itu adalah dengan berpakaian menutup aurat ini, yakini itu akan membuat kamu makin cantik dan makin bernilai, ya, makin bernilai. Nah maka dengan begitu makin terus kamu tingkatkan kepribadian kamu, ya, amal positif baik terus, maka akan semakin lama makin cantik. Sebaliknya, kalau hanya mengandalkan ya fisik kemudian udah gitu diumbar, diumbar, ya udah hilang. Makanya orang sekarang bilang apa? Ya mahlam ibong manok nilo. Dengan tidak dapat dulu. Iya, apalagi dengan mama. Kubena kalau nipung manok beda adina. Ya, mau nipung cewek berlanjut dulu. Nah, tentu kalian sebagai santri ya harus paham ini. Kalau mau menjadi wanita, masa nggak mau menjadi apa? Al-mar'atu apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus. Masa nggak mau itu jadi perhiasan terindah di dunia? Yang ngomong bukan Ustaz Mirsani, ini sarjana. Artinya apa? Kalau kita sudah berusaha jadi wanita baik-baik, ya, tutup auratnya, jangan diumbar, maka insya Allah kamu akan menjadi perhiasan terindah bukan saja buat suami, tetapi buat semua orang tuanya senang. Ya, jadi tidak khawatir karena anak saya ini dia tahu tata cara dia bergaul. Tenang orang tuanya. Ya,
Juga masyarakat lah Dewi ya tahu ya. Ya karena apa? Karena bagus dina sembarangan di luar macam Masya Allah. Enak nggak diomongin baik-baik begitu? Enak. Ya, walaupun kita kemudian tidak boleh menjadi sombong. Tidak boleh sombong. Nah, itu yang dimaksud dengan khairul mata'iha al-mar'atus sholihah. Jadi bukan yang gampangan. Kalau gampangan, ya, kalau gampangan itu hanya beberapa kali kamu dihargai dengan harga yang lumayan bukan mahal, ya, karena di sana ada om yang memang mencari apa? Perawan. Artinya apa? Kamu akan punya harga di saat itu saja. Apalagi kalau misalnya wajahnya pas-pasan. Nggak usah nunggu tua. Kalau wajahnya pas-pasan, hanya itu saja kamu dihargai. Berikutnya kamu sama dengan yang walaupun usianya. Masa kehidupan yang seperti itu yang kalian kejar? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya ya, kalau kalian mau jadi perhiasan terbaik, itu adalah harus bangga dengan ajaran agama. Harus bangga dengan ajaran menutup aurat ini. Jadi kamu sebenarnya tidak perlu repot untuk menampilkan hal-hal yang membuat kamu repot dan mahal biayanya. Ya? Percaya nggak? Kalau perempuan yang betul-betul sering berwudu, kemudian memperhatikan ibadahnya, menjaga auratnya dengan baik, tanpa dia repot membeli apa namanya? Pinter yang apa? Yang pokoknya itu sudah yang mahal buat wajah misalnya. Nggak perlu begitu. Ya. Nanti Allah akan membuat pandangan laki-laki itu membuat kamu tampak cantik. Ya. Beda dengan yang apa? Yang palsu itu. Justru kelihatan bahwa itu palsu. Kenapa? Karena kalau kebuka sedikit aja lehernya, kebuka sedikit di sini kebetulan kakinya satu. Di saat kamu betulin kakinya kelihatan kan bidang gelonggong. Iya, kan langsung kenapa jadi ketuk putih? Karena dia bilang begitu sebentar doang dia kagum sama kamu. Tetapi kalau solehah itu luar dalam, ya, asli, dan juga yang akan menambahkan, menaikkan nilai kalian adalah Allah Subhanahu. Semua orang akan menilai positif dan semua orang diam-diam juga mencintaimu dalam diam. Ini nama pada muridnya doang, kadang-kadang ini Daud Ustaz menimpinya. Nah, begitu ya. Jadi itu aurat. Jadi jangan anggap dia sesuatu yang memberatkan kita atau membuat kita kemudian apa? Jadi terkekang. Ya. Jangan tertekan, tetapi kamu harus bangga karena justru dengan begitu kamu dijaga kehormatanmu oleh Allah Subhanahu. Loh Ustaz, lalu kadang-kadang ya karena isi korban perkosaan itu ya nutup aurat. Gimana menjawabnya ini? Nah, gimana? Karena saya sering mendapatkan Ustaz kalau memang ya menjaga aurat ini kita dijaga, akan terjaga kehormatan kita, tapi gimana ya? Kok ada
Ya, apalagi kalau zaman sekarang. Ya, pertama jawaban saya adalah karena sebenarnya bukan perempuannya yang salah, bukan menutup auratnya yang salah. Yang salah adalah lelaki ini, dia setiap saat melakukan pemanasan terus. Jadi di sini ya panas-panas diri demi kita dengan ini ada tahu si sepi dakaknya jepang ngadu jilbab tetap iwan apa? Hah? Iwan nafsuan. Iwan nafsuan. Nah, itu sebabnya. Jadi bukan karena perempuannya yang tutup auratnya, tetapi karena si lelakinya ini memang mesinnya sudah panas-panas terus. Ya, ini panas, lalu menungnya hangat kan. Nah, dia tahu sang guru sungguh dengan balenya uang nakar kan? Iya, kalau nyil juga tahannya. Nah, hati-hati. Ya, apalagi di HP ini. Kalau zaman dulu orang pakai video TV. Nah, sekarang ini HP ini kadang-kadang perempuan juga. Nah, dia sebenarnya nggak tahu ya. Iya, dia ikut men-share kadang-kadang yang begitu. Nah, jadi bukan salah yang ini, bukan salah yang menutup auratnya yang jadi korban, tetapi ya kebetulan dia jadi korban orang yang sudah otaknya rusak. Ya, kebetulan di situ dia lewat, akhirnya dia yang jadi korban. Nah, karena terjadi ini mungkin pelajaran buat kita. Jadi bukan hanya kaum perempuannya yang perlu diingatkan untuk menjaga diri, tetapi juga kaum laki jangan sering-sering memanaskan mesin begitu supaya tidak capek sendiri. Ya, jangan. Ya, sebab kalau dia panas terus takutnya nanti kucing masuk itu ribut. Ya. Jadi HP-nya digunakan apa? Buat baca pelajaran, di situ ada yang bisa digunakan. Nah, ya. Jadi itu ya jawabannya. Nah, kemudian yang kedua juga, kadang-kadang memang ada perempuan juga menutup aurat itu belum sepenuhnya karena tahu bahwa itu adalah kewajiban agama. Coba kalau betul-betul itu karena kewajiban agama, saya yakin 100% Allah betul-betul terlibat di dalam menjaga dia. Allah betul-betul akan terlibat untuk memelihara dia. Ya, karena kan kalau sekarang ini jujur, sekarang ini kan kalau zaman sekarang ini banyak sekali kaum perempuan yang menutup aurat ini betul-betul karena apa? Karena tahu itu adalah kewajiban. Sebagiannya apa? Ikut-ikutan. Sebagiannya ikut-ikutan karenanya juga banyak di potongan-potongan video pendek itu kadang-kadang perempuan pelajar ya, ada yang di dalam kelasnya ya, dia main gituan bersama teman lakinya dalam kondisi menggunakan pakaian jilbab. Dan ini terjadi bukan hanya anak-anak kota. Ada pernah lewat di beranda saya. Anak kampung ya. Kenapa saya bilang anak kampung? Rumahnya itu rumah panggung kecil, marak sedepan. Ya, rupanya ini baru pulang sekolah, masih pakai jilbab, dikerjain sama pasangannya, masih pakai jilbab. Coba, kalau dia sadar dia pakai jilbab kan nggak mungkin sampai seperti itu. Ini namanya apa? Pakaian itu masih dipakai sebatas seragam dulu karena apa? Melaksanakan kewajiban agama. Kalau dia tahu itu kewajiban
kewajiban agama itu identitas yang bisa mengerem sikap dan perilaku